Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kian Santang, apa kabar untuk kalian semua? Dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian yang pastinya akan membahas kembali alur cerita kembalinya Raden Kian Santang untuk episode selanjutnya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur ceritanya, sekedar untuk menyambung tali silaturahmi kita semua, saya ingin menanyakan sobat semua berasal dari mana? Silahkan dijawab di kolom komentar. Di episode terbaru kali ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya, di mana episode kali ini diawali akhirnya Kian Santang sadarkan diri setelah lama jatuh pingsan. Kian Santang pun merintih kesakitan sembari memegangi tubuhnya yang kesakitan. Dewi Rengganis tersenyum bahagia setelah melihat Kian Santang sudah sadarkan diri. Syukurlah Raden, kau sudah sadarkan diri. Alhamdulillah Nyimas. Dewi Rengganis yang melihat wajah Kian Santang terdapat luka yang cukup banyak, hendak mengobatinya namun ditolak oleh Kian Santang. Tidak perlu Nyimas, jawab Kian Santang sambil menahan telapak tangan Dewi Rengganis yang hendak menyentuh luka-lukanya. Tapi kenapa Raden? Ini hanyalah luka kecil, tidak lama lagi pasti akan sembuh. Jangan khawatirkan aku. Secara tiba-tiba Kian Santang mendapat kilasan wajah ayahanda serta saudara-saudaranya di dalam penglihatannya. Ia bersemedi dan melihat kembali kilasan yang ia dapatkan barusan. Secara mendadak pula kilasan itu menghilang. Kian Santang pun menghentikan semedinya. Astagfirullahaladzim, Ayahanda Prabu. Ada apa Raden? Apa yang terjadi? Aku mendapat kilasan dari dalam penglihatanku kalau ayahanda serta saudara-saudaraku yang lain sedang dalam bahaya. Aku harus segera menyusul mereka di medan pertempuran, ungkap Kian Santang. Tapi Raden, bukankah kau sedang dalam masa rehatmu? Apakah kau akan menghentikan masa rehatmu sekarang? Tanya Dewi Rengganis. Kian Santang sempat terdiam sejenak lalu menjawab pertanyaan Dewi Rengganis. Aku akan menghentikan masa rehatku sekarang juga. Aku tidak peduli, bagiku yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan seluruh keluargaku yang sekarang berada di medan pertempuran. Aku ikut denganmu Raden. Tidak, lebih baik sekarang kau kembali ke istana Pajajaran. Tidak Raden, aku akan tetap ikut denganmu ke medan pertempuran. Baiklah, jikalau kau memaksa, kau boleh ikut denganku, mari. Akhirnya Kian Santang mengakhiri masa rehatnya dan memilih kembali ke medan pertempuran menyusul ayahanda dan saudara-saudaranya. Kian Santang kembali untuk memperkuat Pajajaran lagi. Kemudian di tempat lain di portal masa lalu, raga kedua Kian Santang mulai sadarkan diri. Perlahan matanya mulai terbuka. Terlihat darinya kalau ia sedang berada di sebuah gubuk. Ia mencoba bangkit dan melihat siapa yang telah membawanya ke sini. Kian Santang baru menyadari kalau kepalanya sedang diperban. Astagfirullahaladzim, rintih Kian Santang sambil memegang kepalanya yang diperban. Kian Santang hendak bangkit dari tempatnya namun tiba-tiba ada seseorang yang menahan dirinya. Jangan bangun, kau masih belum benar sembuh, ucap orang misterius itu. Maaf Kisana, ini siapa dan bagaimana bisa aku sampai ke sini? Tanya Kian Santang. Namaku Ki Gendeng Tapa dan akulah yang sudah menyelamatkanmu dan membawamu ke gubukku, jawab Ki Gendeng Tapa sembari mengelus rambut Kian Santang. Terima kasih Ki Gendeng Tapa karena kau sudah mau menolongku. Sama-sama Kisana. Jangan panggil aku dengan sebutan Ki Gendeng Tapa. Panggil saja aku kakek. Baiklah, terima kasih kakek, sama-sama Kisana. Lalu Kisana ini siapa dan berasal dari mana Kisana ini? Aku tidak tahu siapa diriku. Aku juga tidak tahu berasal dari mana diriku.
balas Kian Santang sambil memegang kepalanya yang diperban. Ki Gendeng Tapa pun berkata dalam hatinya, apakah anak ini kehilangan ingatannya setelah jatuh dari atas jurang? Kembali lagi ke masa Pajajaran, perjalanan Kian Santang raga pertamanya ke medan pertempuran membuahkan hasil. Akhirnya ia sampai di medan pertempuran tempat berlangsungnya pertempuran antara Pajajaran dan Iran. Di sana ia melihat kalau ayahandanya serta saudara-saudaranya berada dalam tawanan Iran. Nyimas, aku akan memancing Sultan Ardashir untuk melawanku. Lalu kau bebaskan ayahandaku dan juga saudara-saudaraku, bisik Kian Santang di dekat telinga Dewi Rengganis. Baik Raden, aku mengerti, berhati-hatilah. Kian Santang berjalan maju menghampiri Sultan Ardashir tanpa membawa senjata satupun. Aku kembali, ucap Kian Santang dengan lantang di balik segerombolan prajurit yang menghadang pandangannya. Dengan cepat segerombolan prajurit Iran itu langsung menjauh dari hadapan Kian Santang, dan terlihat kalau Sultan Ardashir dan Kian Santang sudah saling berhadapan satu sama lain. Raden Kian Santang, jawab Sultan Ardashir diiringi wajahnya yang kaget. Ia sangat kaget saat tahu kalau Kian Santang akan kembali untuk memperkuat Pajajaran. Sultan Ardashir pun berkata dalam hatinya, aku benar-benar tidak bisa menebak apa yang terjadi sekarang. Waktu itu Raden Kian Santang dirumorkan akan rehat dan itu benar terjadi di dalam pertempuran kali ini, tapi secara tiba-tiba ia kembali. Prabu beserta keempat anaknya menoleh ke belakang saat mereka mendengar suara Kian Santang. Dan benar saja, Kian Santang sedang berdiri di belakang mereka. Putraku Kian Santang, teriak Prabu Siliwangi. Kian Santang seketika menoleh ke arah ayahandanya, lalu membalas panggilan ayahandanya dengan senyuman di wajahnya. Kehadiran Kian Santang secara tiba-tiba di medan pertempuran membuat seluruh prajurit Pajajaran kaget. Bagaimana tidak kaget Kian Santang yang awalnya memutuskan untuk rehat di pertempuran kali ini, tiba-tiba kembali dan menyusul ke medan pertempuran. Panglima Bashar yang baru pertama kali melihat Kian Santang langsung tersenyum. Ini baru pertama kalinya ia bertemu langsung dengan Kian Santang. Ia berjalan mendekat ke arah Sultan Ardashir lalu berdiri di sampingnya. Salam kenal Raden Kian Santang. Senang bisa bertemu denganmu secara langsung, ucap Panglima Bashar sembari menundukkan kepalanya. Panglima Bashar, senang juga bisa bertemu denganmu, jawab Kian Santang. Aku sangat senang bisa bertemu dan berhadapan langsung dengan pendekar yang sangat tangguh dan berani sepertimu. Aku sangat menghargai dan mengagumi kehebatanmu Raden Kian Santang, ungkap Panglima Bashar. Aku juga sangat senang bisa bertemu dan berhadapan langsung dengan Panglima yang sangat gagah berani dan ditakuti musuh-musuhnya. Inilah kelebihan di antara Panglima Bashar dan Kian Santang. Mereka berdua saling menghargai satu sama lain dan tidak ada yang menyombongkan diri di antara mereka berdua. Keduanya saling respek saat bertemu. Raden Kian Santang senang bisa berjumpa denganmu kembali. Di pertemuan sebelumnya aku akui kalau aku kalah melawanmu, namun kali ini akan kubuktikan kalau Iran mampu membuat Pajajaran terbungkam diam, ucap Sultan Ardashir dengan nada lantang. Aku bisa pastikan Sultan, kalau bukan Pajajaran yang akan terbungkam diam, melainkan Iran yang akan terbungkam diam, jawab Kian Santang dengan santainya. Baiklah, mari kita lihat siapa akan terbungkam diam. Akhirnya Sultan Ardashir langsung menyerang Kian Santang tanpa basa-basi lagi. Keduanya bertarung dengan sangat sengit. Kian Santang melawan Sultan Ardashir tanpa membawa senjata apapun. Bagaimana kelanjutan ceritanya kita saksikan di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Karuhu.